Mohon saran untuk seorang yang sudah menjalani cuci darah. Ada tumbuhan, saya biasa sarankan ini untuk orang-orang yang cuci darah. Dan itu kita bisa dapatkan, kayak di situ tuh ada tuh. Namanya apa coba? Namanya akar alang-alang. Akar alang-alang itu bisa Anda pergunakan untuk memperbaiki fungsi ginjal. Tapi nanti ditambahkan dengan serai. Tambahkan dengan serai. Dicoba minum dulu itu, ya. Perbandingannya berapa banyak? Perbandingannya 1:1. Jadi misalkan Anda pakai akar alang-alang 10 gram, maka serainya 10 gram juga. Ya, harapannya apa? Untuk memperbaiki fungsi ginjalnya. Ya, akar alang-alang. Bentar, saya baca tulisan dokter. Apakah kurma mungkin ya? Apakah kurma aman untuk ginjal? Aman. Kurma tuh basah. Kalau kita lihat pH-nya, pH kurma tuh alkali. Sedangkan orang ginjal, karena ureum, kreatinin, terutama asam-asam dalam tubuh kita tuh nggak bisa keluar, maka orang ginjal itu tubuhnya akan asam sekali, terutama yang gagal ginjal. Itu sebabnya biasanya orang-orang yang gagal ginjal sering banget dikoreksi. Dikoreksi pakai apa? Pakai big nut. Big nut itu apa? Karbonat. Ya. Termasuk yang gagal ginjal ini saran saya juga adalah coba mulai minum sedikit-sedikit ya. Karena kan dibatasin itunya, minumnya. Minum air kelapa. Air kelapa yang mana? Air kelapa, kok jadi banyak? Tadi saya pikir pada sehat-sehat semua. Air kelapa yang hijau, mau kata kelapa hijau, mau kelapa biasa, tapi yang dagingnya masih ingusan. Haho ya. Yang masih ingusan. Itu Pak Bu, Bapak-bapak nih, kalau Anda makan itu ya, makan atau minum air kelapa itu 3 bulan aja. Setiap hari 1 air kelapa dengan jumlah sekitar 600 mili, tensi Anda akan turun. Kolesterol Anda akan ngedrop, kolesterol akan turun juga. Kenapa? Karena air kelapa yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang masih ingusan tadi, itu paling isotonik dan paling isokinetik sama tubuh kita secara enzim. Dan air kelapa ya, dia mengandung asam amino yang tinggi banget. Asam amino adalah pembentuk enzim. Ya. Catatannya apa? Jangan kasih sirup. Sudahlah, Ramadan jangan sirup lagi lah. Ya. Ada gulanya kan. Minum plain ya, plain. Apalagi kalau kelapa Anda campur dengan habatus sauda. Wih, dahsyat. Obat apa? Nantilah kapan-kapan saya share. Rahasia. Ada caranya tuh. Air kelapa itu kalau dicampur dengan habatus sauda itu luar biasa itu. Bisa jadi obat macam-macam. Tapi ada caranya. Ya, nantilah kapan-kapan. Kalau untuk memperbanyak sperma, makanan apa yang cocok? Royal jelly kalau bisa dapat. Kalau tidak dapat royal jelly, Anda minum akar pohon bakau. Susah kan? Makanya saya coba sederhanakan yang kira-kira gampang. Termasuk kunyit, habatus sauda juga bisa memperbanyak sperma. Habatus sauda sama kunyit. Makanya tiap hari diminum ya, habatus sauda sama kunyit gitu kan. Makanya kunyit itu termasuk yang salah satu tinggi konsumsinya di mana? Di India. India tuh banyak banget konsumsi atau mungkin tinggi banget konsumsi kunyitnya di India. Makanya India kan penduduknya banyak, karena orang India itu banyak makan masala. Masala itu bumbu. Cina dan negara-negara yang yang Kaukasian gitu kan, yang kayak Korea, Cina segala macam itu, mereka banyak konsumsi apa? Bawang-bawangan. Dan semua itu memperbanyak sperma. Nanti bapak-bapak baca di tulisan saya di IG, judulnya hashtagnya promil JSR.
1 sampai 4. Situ ada saya sebutin. Intinya itu rempah. Semua rempah itu bisa memperbanyak sperma. Ya, ovum juga. Sudah? Oh ada, masih ada. Oh banyak. Apakah jahe dibolehkan pakai susu? Tidak boleh. Terus saya bilang tadi, susu, jadi gini, anak sapi itu habis selesai masa susuannya, minum susu lagi nggak? Enggak loh. Jadi susu itu sebenarnya, susu sapi terutama, tidak boleh kita konsumsi tiap hari karena 2 hal. Hal pertama, susu itu mengandung kasein. Kasein itu lemak, ya tinggi banget lemaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengandung laktosa. Laktosanya tinggi banget. Jadi susu sapi itu cocok untuk siapa? Sapi, anak sapi. Gak cocok untuk manusia. Ya. Kan Nabi minum susu. Saya tidak tahu hadis itu Nabi minum susu apa. Apakah susu onta atau susu kambing? Yang Nabi waktu Isra Mi'raj kan dikasih susu tuh. Nanti sekarang tanya sama Ustaz. Tapi saya sangat yakin bukan susu sapi. Bukan susu sapi. Ya, karena susu sapi tidak cocok untuk manusia. Banyak masalah autoimun gara-gara susu sapi. Saya ada satu buku saya baca judulnya The Autoimmune Solution. Dia seorang dokter di Amerika, dia kena autoimun hampir 20 tahun, Mbak. Dia kena autoimun itu. Dan yang dia benar-benar katakan biang keroknya autoimun dia itu apa coba? Gluten sama dairy. Produk berbasiskan susu. Stop dia semua itu ternyata tubuhnya recovering. Kemarin ada ibu-ibu. Ibu itu jemaah saya di Bintaro. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun dia minum steroid. Umurnya berapa? 43 tahun loh. 43 tahun umurnya dan dia sudah menopause gara-gara minum steroid. Ketika saya saya kasih beberapa saran kepada beliau, ya, salah satunya adalah mengkonsumsi serai. Serai itu steroid sebenarnya. Daun serai, batang serai itu steroid. Apa yang terjadi? Belum ada 3 bulan, subhanallah dia mens kembali. Reverse balik. Tubuh kita kalau belum saatnya tua atau belum saatnya bermasalah, maka dia bisa reverse balik. Kalau apa? Kalau bahan bakunya cukup. Itu aja. Ya. Jadi kalau minum susu atau minum jahe, bagusnya pakai apa? Minum jahe aja sama kurma atau sama susu kambing itu boleh tuh. Tapi tidak pakai susu sapi. Apa efek pestisida bagi sayuran buah yang kita konsumsi? Kanker efeknya. Termasuk kalau Bapak Ibu lihat di Amerika itu kalau orang-orang nyemprot pestisida mereka menggunakan full protective equipment. Ini pakai masker, pakai topi, pakai baju anti racun. Indonesia aja yang kebal-kebal orangnya. Kalau Anda bongkar isi pestisida itu apa, Anda udah mulai mikir makan makan sayur loh. Pestisida tuh jahatnya luar biasa. Ya, jahatnya luar biasa. Ya. Gak tau lah saya kenapa, dan sebenarnya banyak pestisida alami yang kita kita bisa buat sebenarnya. Nah, cuman tadi karena orang mikirnya bisa produksi banyak, akhirnya pakai pestisida. Anda tidak perlu, jadi tanyanya bagus, karena tidak punya kebun sendiri dan jadi gini, kalau Anda mau tanam organik itu gampang loh. Beli buku, saya kemarin baca buku dan kemarin saya pas ke Jambi ada acara seminar ketemu dengan seorang ahli pertanian. Dia bikin konsep, bikin kebun dengan luas cuma 1 meter. Bahkan dia tanam black peppernya, dia lada hitamnya di dalam lemarinya dia. Dan tumbuh. Kalau konsepnya dah. Ya. Sekarang ada namanya verticulture. Verticulture itu Anda nanam sayuran segala macam itu pakai pipa paralon tuh loh. Ya, bukan hidroponik Pak, pakai tanah Pak. Pakai tanah. Hidroponik masalah juga sebab apa? Hidroponik dia pupuknya sintetik. Pupuk hidroponik itu sintetik. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya di rumah ibarat kata Anda di dapur aja bisa tanam itu tanaman. Ya. Kalau Anda tidak ada kesempatan atau mungkin belum bisa membeli sayur organik, maka sayur-sayur yang sudah penuh pestisida tadi Anda cuci sama cuka apel, rendam 15 menit. Karena pestisida tidak akan bisa hilang dengan pencucian biasa. Dia akan tetap lengket. Kalau masuk ke badan, dia memicu kanker, mandul, banyak penyakit dia muncul. Ya, pestisida. Atau Anda rendam dalam air garam atau pakai air alkali pH tinggi. Juga bisa. Ya. Jadi
Kita bisa bikin kok. Dia kemarin tunjukin ke saya, teman saya itu sarjana pertanian itu dia tunjukin gampang sekali bikinnya. Dia juga pengen belajar, dia belum belajar juga, tapi saya pikir ini bisa jadi solusi nih. Kita bisa tanam. Bahkan saya katakan itu dengan ruang yang sempit dia bisa tanam banyak tumbuhan di sana. Selada semua dia bisa tanam. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Untuk ibu menyusui gimana? Dan untuk yang habisnya rendah. Maksudnya bagaimana apanya ya? Kalau pola-pola saya tadi tidak dipakai untuk ibu menyusui. Tidak punya ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak di bawah 18 tahun tidak dipakai. Ini bagi orang-orang yang banyak kelebihan lemak khususnya. Tandanya dari mana? Pegang saja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, maka banyak cadangan energi yang kepake gitu kan. Itu aja lah. Jadi menyusui tidak. Jadi kalau menyusui gimana? Tetap pola makan seimbang. Anda tetap butuh protein. Protein dapat dari mana? Saran saya gabungkan antara protein nabati. Protein nabati paling baik apa di Indonesia? Tempe. Tempe itu the best. Kedelai tidak boleh dikonsumsi kalau laki-laki ya, dalam terus menerus. Tapi kalau fermentasi boleh. Karena fermentasi itu kan tempe itu kan fermentasi. Tahu nggak fermentasi? Tahu nggak fermentasi? Tempe boleh. Jadi kalau ibu-ibu misalkan menyusui ya makan biasa aja. Tapi jangan kebanyakan karbo. Ya. Karbo dari mana? Terutama dari nasi. Ya. Protein dari tadi tempe bisa, dari ikan bisa. Lemak dari mana? Dari alpukat. Makan alpukat. Ya. Kemudian vitamin dari sayuran buah. Ya. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup.